Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kabar menarik dari puncak acara hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke 1 abad. Dan kabar menarik ini menyangkut teman-teman di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Rembang. Rembangnya mana? Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman dari Jawa Tengah, khususnya Rembang, boleh informasinya? Siapa beliau ini? Beliau mengaku bernama Ustadz Fawas Ta'awus. Di dalam video yang beredar dikatakan bahwasanya Ustadz ini adalah dedengkot Wahabi. Kalau dedengkot, harusnya Jawa Tengah mengenal nama Fawas Ta'awus ini. Kita simak dulu videonya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustadz siapa? Dengan Ustadz siapa Ustadz? Ustadz Fawas Ta'awus. Masya Allah, luar biasa. Aslinya dari mana Ustadz? Aslinya dari Rembang. Oh, Rembang. Oke. Ada sedikit yang aneh kalau saya amati dari Ustadz, dari sisi penampilannya dan lain-lain ya. Tentunya pada malam resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini, di antara cita-cita Nahdlatul Ulama itu kan menyatukan, merajut kembali ukhuwah Islamiyah ya. Apa motivasi Ustadz bisa datang ke harlah resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini? Setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akhirnya saya sadar bahwa saya harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kesadaran inilah yang membuat saya sadar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke. Menurut Ustadz, selama ini kalau saya amati ya di video-videonya Ustadz itu kan tradisi seperti yasinan, tahlilan, manakiban, kemudian kumpul-kumpul ketika ada orang meninggal itu kan bagian dari sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, sehingga hal itu merupakan bid'ah. Sehingga kelompoknya Ustadz selama ini itu menuju warga NU itu sebagai ahlul bid'ah. Nah, apa motivasi Ustadz kok tiba-tiba di harlah 1 abad Nahdlatul Ulama ini ikut serta hadir di acara istighosah? Tidak, sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu itu literatur saya kurang banyak. Hadisnya pun ya jenengan tahulah. Yang saya bacakan itu ya kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar, selalu itu yang diputar-putar. Kemudian sepanjang perjalanan hidup, Allah menakdirkan saya membaca literatur lagi yang banyak. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad 2 tahun 2 tahun menziarah, nggak pernah, selalu di makam Sayyidina Khadijah ya. Bahkan setiap tahun sekali Nabi Muhammad setelah perang Badar mengajak para jamaahnya, umat Nabi Muhammad untuk menghauli ya di medan tempur perang Badar, untuk haul pada para sahabat-sahabat yang gugur di medan perang Badar. Berarti sejatinya Ustadz, tahlilan dan yasinan yang selama ini itu dianggap sebagai bid'ah, itu sebenarnya dilakukan oleh Nabi Ustadz ya? Ya, dilakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa Ustadz selama ini itu membid'ahkan tahlilan? Karena donaturnya sudah berpindah tangan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inikah yang mengaku dan dikatakan sebagai dedengkot Wahabi? Dari cara dia membaca hadis saja itu sudah meragukan. Kemudian memahami hadis serampangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kubur, iya. Tapi kemudian hadis-hadis tentang ziarah kubur dijadikan dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan acara yasinan, tahlilan, dan haul. Itu perkataan dan pendapat yang ngawur sengawur-ngawurnya. Orang-orang yang dikatakan sebagai ulama yang pro tahlilan pun tidak ada yang mengatakan seperti itu. Malah dikatakan itu berasal dari Wali Songo. Karena tahlilan itu adalah metode yang digunakan Wali Songo pada saat itu untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat yang ada di tanah Jawa. Kemudian paling jauh, Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwasanya yang memulai pertama kali
acara tahlilan itu adalah seorang tabi'in. Tapi kemudian tiba-tiba sekarang ada orang yang mengaku mantan dedengkot Wahabi mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengerjakan yasinan, tahlilan, dan haul. Dan kalau perkataan itu dipercaya, berarti luar biasa ngawurnya. Yang berbicara dan yang mempercayai sama-sama ngawur. Apalagi perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Fawaz Ta'awus ini lahir berdasarkan kekecewaan. Karena donatur yang selama ini menyokong dirinya untuk jadi Wahabi sudah pindah. Ini persis ucapan Idrus Romli. Persis. Idrus Romli pernah mengatakan bahwasanya Ustadz Wahabi itu digaji 20 juta per bulan. Luar biasa. Jadi cobalah sekali-kali survei ke pondok-pondok pesantren yang kalian sebut Salafi Wahabi. Tanyakan berapa gaji mereka para asatid. Bagaimana biaya operasional pondok pesantren mereka. Dari mana mereka mendapatkan biaya operasional pondok pesantren mereka. Biar kalian tahu perjuangan mereka. Biar tidak asbun. Biar tidak asal bunyi. Karena donaturnya sudah berpindah tangan. Oh, oke, berarti ini bukan sekedar persoalan perseteruan akidah Ustaz ya, tetapi perseteruan politik atau ekonomi Ustaz ya. Ya, kita nggak usah memperjelaskan lebih dalam lah. Tentunya teman-teman sahabat dari Nahdien ini lebih cerdas lah dibanding kami-kami ini. Oke. Saya pingin sedikit lebih ilmiah karena memang tradisi kaum Nahdien ini bukan orang-orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, tetapi tradisi Nahdien ini adalah kaum intelektual. Ketika ada persoalan sosial, ketika ada persoalan keagamaan selalu diselesaikan dengan bahsul masail dan sebagainya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa motivasi Ustadz, landasan Ustadz yang awalnya tahlilan itu haram kok tiba-tiba menjadi sunnah itu kira-kira apa Ustadz? Karena saya jarang panggilan itu. Saya kalau pagiliran maulid sepi. Nggak ada yang undang saya. Tolong ya, teman sahabat saya udah jadi Nahdien belum ini? Kalau datang Harlah Satayani ini. Oke, begini, karena sejatinya kalau saya ini Ustadz kan dari dulu memang sudah Nahdien ya, tidak pernah kemana-mana, sehingga saya ini tidak pernah ikut-ikutan hijrah karena saya belum kemana-mana. Pertanyaannya Ustadz, kira-kira apakah dengan resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama kali ini itu bisa melakukan terobosan baru terhadap persatuan umat Islam? Kira-kira kan kita tahu bahwa umat Islam terpolarisasi menjadi banyak sekali golongan-golongan. Termasuk diantaranya ada kelompok Syiah, ada kelompok Wahabi dan sebagainya. Menurut Ustaz gimana? Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku. Berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran dan Sunnah, itu maksudnya ya, ayat itu, tafsir ayat itu. Dan janganlah kamu membuat firqah-firqah gitu. Selama simbolnya ya kalau kita melihat seseorang dengan simbol-simbol, itu sama aja kita seperti iblis juga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka tahu perjuangan para asatidz yang disebut Salafi Wahabi, insya Allah mereka akan mengetahui bahwasanya mereka para dai yang disebut sebagai Salafi Wahabi adalah dai yang benar-benar berjuang ikhlas lillahi ta'ala. Demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Menegakkan syariat Islam. Yang mustahil tujuan dari mereka berdakwah hanya berhenti kepada perkara-perkara duniawi seperti yang dikatakan oleh Fawaz Ta'awus ini. Na'udzubillah min dzalik. Dunia ini hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih hina dari seekor bangkai. Diriwayatkan suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati pasar. Sementara banyak orang yang berada di dekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berjalan melewati bangkai anak kambing yang kedua telinganya ini kecil, cacat.
Kemudian sambil memegang telinga bangkai kambing tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang berkenan membeli yang aku pegang ini dengan harga 1 dirham? Kemudian orang-orang di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami sama sekali tidak tertarik kepada barang tersebut. Karena apa? Tidak ada yang bisa kami perbuat dengan bangkai tersebut. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalian mau apabila ini kuberikan kepada kalian dan menjadi milik kalian? Kemudian orang-orang mengatakan, wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban fih. Seandainya kambing tersebut itu hidup, maka ada cacatnya karena telinganya kecil. Fakaifa wa huwa mayyit. Apalagi itu sudah menjadi bangkai. Jadi orang-orang itu menghinakan bangkai anak kambing yang cacat tersebut. Menolak meskipun hanya diberikan secara gratis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak kambing tersebut hina bagi orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fawallahi lad dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai kambing ini bagi kalian. Jadi dakwah itu adalah amalan yang mulia. Maka jangan dihinakan dengan menukar pahala dari dakwah tersebut dengan kesenangan dunia. Sangat merugi apabila seorang berdakwah dengan tujuan dunia. Semoga video tentang Fawas Ta'awus ini merupakan bagian dari video parodi-parodi yang selama ini disebar oleh orang-orang yang mengaku aswaja. Sehingga kaum muslimin tidak diresahkan dengan beredarnya video yang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kebenaran kepada kita semuanya agar kita termasuk kepada golongan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta generasi yang mengikuti mereka dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk kepada golongan ahlul jannah. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini tujuan dari dakwah. Ya, tujuan dari dakwah bukan mencari maisha, bukan. Bukan cari uang, bukan cari amplop, bukan cari masa, bukan cari kedudukan, bukan cari pujian, bukan. Tapi mengajak manusia kemana? Ke jalan Allah agar manusia mentauhidkan Allah. Ini dakwah namanya. Ini dakwah dengan dasar nas Al-Quran, penjelasan Nabi Muhammad SAW, dan juga penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dakwah mengajak manusia kepada Allah sesuai dengan yang pertama dibahas dalam kitab ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan dari penciptaan manusia beribadah kepada Allah. Maka dakwah mengajak manusia. Kenapa manusia ini menyimpang? Dia berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Ya karena banyak faktor. Faktor yang pertama jelas, yaitu iblis yang menggoda mereka, menyesatkan mereka. Yang kedua hawa nafsu yang menyesatkan mereka dari jalan Allah, yaitu hawa nafsu. Yang ketiga dunia ini. Dunia ini menyesatkan manusia, dunia ini. Sibuk dengan dunia, dengan kerjaan, dengan usaha, dengan dagang. Usaha, dagang, kerja wajib, cari nafkah wajib. Tapi jangan kita tamak kepada dunia. Jangan habis waktu kita untuk dunia. Itu yang menyesatkan manusia. Kemudian yang menyesatkan manusia lagi, yaitu bagian daripada dunia ini, yaitu fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah asyubuhat. Itu menyimpangkan manusia daripada siratal mustaqim. Makanya perhatikan,
bahwa dakwah tujuannya agar manusia beribadah kepada Allah. Maka dai-dai bagaimana mengajak manusia beribadah kepada Allah dengan benar. Itu tujuan dari dakwah. Makanya antum perhatikan, kalau kita lihat para sahabat ketika mereka masuk Islam, mereka sudah tahu tujuan mereka diciptakan oleh Allah. Perhatikan itu. Sahabat ketika mereka masuk Islam pertama kali, tahu mereka tujuan mereka diciptakan. Dan tahu tujuan mereka akan kemana mereka berakhir nantinya. Tahu. Maka antum perhatikan. Ini banyak kisah ya. Banyak kisah. Di antaranya. Seperti ada seorang yang baru masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, orang ini ikut jihad. Kemudian dibagi harta ghanimah, harta rampasan perang ini. Dibagi. Ketika dibagi, ini yang Anda perhatikan, orang baru masuk Islam. Ketika dibagi, dikatakan, bukan ini ya Rasulullah yang saya inginkan, bukan ini. Ini kan dunia. Orang baru masuk Islam, perhatikan ini. Bukan ini yang saya inginkan, bukan. Yang saya inginkan, saya dipanah di leher saya, kemudian saya mati syahid, dan saya masuk sorga. Tahu tujuan hidupnya. Kata Nabi SAW, kemudian Allah benarkan sesuai dengan ucapannya. Betul, dia maju ke medan perang lagi, betul terpanah di sini. Dan Nabi kata, aku jadi saksi nanti pada hari kiamat. Udah syahid. Tahu, kalau sekarang umat Islam nggak tahu. Tujuan hidupnya nggak tahu. Wah, tujuan kita sorga. Kita diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Tujuan kita hidup kita sorga. Itu yang harus diingatkan terus berulang-ulang. Allah ingatkan dalam Al-Quran ratusan kali, bahkan ribuan kali Allah ingatkan tentang sorga. Orang yang baru masuk Islam paham. Ini kadang-kadang juga nggak tahu. Hatta dai-nya nggak tahu mau kemana. Kalau dai-nya nggak tahu kemana dia dakwah, ya gimana umat mau diajak kemana? Bingung udah. Nggak tahu dia. Dia anggap tujuannya ya udah sekedar dakwah, yang penting asal ngisi, udah pulang. Umatnya si dai pulang bingung, umatnya lebih bingung lagi. Kalau ditanya, Ustaz, tadi antum apa yang sampaikan? Ya sekedar nyampein aja lah kepada umat. Enggak, tujuan antum? Ya sekedar nyampein, namanya dakwah. Lo tujuannya apa? Ya sekedar nyampaikan. Lo kalau antum seperti nggak tahu tujuannya, gimana umat? Umat lebih bingung lagi, nggak tahu mau dibawa kemana oleh para dai. La haula wala quwwata illa billah.